Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teras Hijrah. Teras Hijrah adalah komunitas bagi muslimah yang ingin istiqomah dalam hijrahnya, bersama dalam istiqomah meraih ridhonya. Di Teras Hijrah kita akan menyimak kisah hijrah, inspirasi hijrah, dan bagaimana langkah-langkah untuk senantiasa menjaga keistiqomahan setelah berhijrah. Bagaimana menjaga keistiqomahan? Langkah pertama untuk menjaga keistiqomahan setelah hijrah adalah dengan membangun reason atau alasan utama kenapa mau hijrah. Kalau alasannya sepertinya sudah saatnya saya tobat, soalnya teman-teman saya sudah tobat semua, atau ya kalau nggak hijrah sekarang mau kapan lagi, soalnya yang lain udah hijrah sih, maka reason atau alasan yang seperti ini harus diluruskan dulu. Bahwa saya hijrah karena Allah, bukan yang lain, dan tidak ada yang lain selain hanya karena Allah. Hijrah karena lillah akan menjadi potensi paling kuat untuk melangkah menuju keistiqomahan. Dan meluruskan niat hijrah karena lillah tidak berhenti di momen pertama saat memutuskan untuk hijrah. Alasan karena lillah harus terus dikuatkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, kita harus mulai memahami agamanya. Dan ini berarti kita harus mulai mengatur waktu untuk menghadiri secara rutin kajian-kajian Islam, baik secara online maupun secara offline. Langkah yang berikutnya, ganti bacaan. Kalau dahulu lebih sering menyimak tren fashion, wisata kuliner, hot news celebrity, dan yang semisalnya, maka setelah kita hijrah, mulailah membaca hingga tuntas 1-2 artikel tentang keislaman setiap harinya. Jika bisa lebih, itu lebih baik. Jika ada rezeki, belilah buku-buku keislaman. Buku pertama yang harus dibeli adalah buku sirah Nabi dan sirah sahabat. Dan ingatlah bahwa kisah yang dibaca dalam sirah itu adalah nyata. Orangnya ada, betul-betul manusia, dan keteguhan mereka memeluk Islam bisa dijadikan sebagai contoh untuk kita. Pilihlah salah satu atau beberapa role model atau contoh teladan. Misalnya, saya ingin sekokoh Bilal bin Rabah dalam memegang teguh keimanan, atau sekeras Umar bin Khattab dalam menentang kemaksiatan, atau setegas Abu Bakar As-Siddiq, atau bahkan kita ingin sehebat Khalid bin Walid atau Muhammad Al-Fatih. Langkah selanjutnya, ganti teman ngopinya. Ini istilah lain dari ganti teman gaulnya. Karena pengaruh teman saat baru hijrah dan untuk memupuk keistiqomahan itu sangat penting. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam interaksi sosialnya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Maka mulailah menambah teman yang akan membantu kita untuk menjaga keistiqomahan. Perbanyak teman-teman yang soleh. Last but not least, mumpung masih semangat hijrahnya, maka teruslah tingkatkan ibadah sunnahnya. Karena dengan rajin melaksanakan yang sunnah, maka akan terjaga juga semangat ibadah dan mengkaji Islamnya. Insya Allah. Sekarang kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kita harus memahami ayat ini dengan penjelasan yang mendalam, bahkan sampai ke tingkat cemerlang, hingga tercerahkan, di mana kita akan mencurahkan dan memfokuskan pada huruf-huruf dan kata-kata agar kita dapat mengungkap dan menemukan makna-makna yang tepat yang tersimpan di dalam ayat ini. Ayat ini mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Dan ayat itu juga mengatakan sebelum mereka mengubah. Artinya
ada dua perubahan, yaitu perubahan ilahi, perubahan dari salah satu sunnah atau jalan atau cara Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perubahan insani, perubahan yang diminta dari manusia. Kami mencatat bahwa masing-masing dari dua perubahan ini oleh Allah diikuti dengan kata ma, yang merupakan kata penghubung dengan arti alladzi, yang bermakna umum. Kami juga mencatat bahwa setiap perubahan itu terkait erat dengan huruf jar, ba, setelah kata ma, sebagaimana firman-Nya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Dan firman-Nya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apakah arti huruf jar ba bi kaumin bi anfusihim yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala bi kaumin itu sama dengan arti dari huruf jar atau ba bi yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala bi anfusihim. Jika kita telah sampai pada pemahaman yang tepat dan mendalam tentang arti huruf jar, ba atau bi di dua tempat tersebut, maka dengan demikian kita telah mengerti sunnah, jalan atau cara dalam hal perubahan. Lalu apa arti dari huruf jar, bi atau huruf ba tadi yang dimaksud pada firman Allah biqaumin, dan apa arti huruf jar ba yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala bi anfusihim itu? Sesungguhnya huruf jar pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala biqaumin itu memiliki arti al-ilshaq, menempel atau melekat. Misalnya kami berkata, amsaka at-tiflu biridoi ummihi, anak kecil itu memegang jubah ibunya. Huruf ba pada kata biridoi menunjukkan arti al-ilshaq, yakni anak itu menempel pada baju ibunya. Sehingga arti dari ayat sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan kaum adalah bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan yang menempel atau melekat pada mereka, sementara perubahan ilahi atas keadaan yang menempel atau melekat pada suatu kaum itu terjadi pada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, pada orang-orang yang taat kepada Allah, lalu ketaatan kepadanya bertambah menjadi syukur, sehingga Allah mengubah keadaan mereka dari yang baik menjadi lebih baik, sesuai dan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Dan firman-Nya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-96. Kemungkinan yang kedua, pada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka berubah dari ketaatan pada kemaksiatan dan dari keimanan pada kekufuran, sehingga Allah mengubah keadaan mereka dari keadaan yang baik menjadi keadaan yang buruk, sesuai dan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat ke-112.
Kemungkinan yang ketiga, pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, lalu mereka berubah dari kemaksiatan pada ketaatan dan dari kekufuran pada keimanan, sehingga Allah mengubah keadaan mereka dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Naim dalam Kanzul Ummal, hadis nomor 44166 dari Umair bin Abdul Malik yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah untuk kami di atas mimbar Kufah. Dia berkata, dulu jika aku diam di depan Rasulullah SAW, maka beliau yang memulai pembicaraan. Jika aku bertanya kepada beliau tentang berita, maka beliau memberitakannya kepadaku. Beliau pernah memberitakan kepadaku dari Rob beliau Azza wa Jalla yang berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku dan demi ketinggianku di atas arasku, tidaklah penduduk suatu desa atau suatu keluarga atau seseorang yang tinggal di padang Sahara yang melakukan perbuatan yang aku benci, yang berupa kemaksiatan kepadaku, kemudian mereka mengubah perbuatan tersebut menjadi perkara yang aku cintai, yang berupa ketaatan kepadaku, melainkan aku akan mengubah azabku yang mereka benci menjadi rahmatku yang mereka cintai. Kemungkinan yang keempat, pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, lalu mereka semakin bermaksiat, na'udzubillahi min zalik, sehingga Allah mengubah keadaan mereka dari keadaan yang buruk menjadi lebih buruk, agar mereka kembali kepada ketaatan sesuai dan sejalan dengan potongan firman Allah dalam hadis qudsi di atas. Demi kemuliaan dan keagunganku dan demi ketinggianku di atas arasku, tidaklah penduduk suatu desa atau suatu keluarga atau seseorang yang tinggal di padang Sahara yang melakukan perbuatan yang aku benci, yang berupa kemaksiatan kepadaku. Kemudian mereka mengubah perbuatan tersebut menjadi perkara yang aku cintai, yang berupa ketaatan kepadaku, melainkan aku akan mengubah azabku yang mereka benci menjadi rahmatku yang mereka cintai. Juga sesuai dengan sejalan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia dan sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat As-Sajadah ayat ke-21. Hal ini terkait dengan perubahan ilahi, yakni yang berupa sunnah atau jalan dan cara Allah. Sebagaimana firman-Nya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Adapun perubahan insani di mana manusia yang dituntut melakukannya sebagaimana firman-Nya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Maka ini adalah perubahan yang harus dicari dan diusahakan oleh manusia yang telah dan sedang memikul tanggung jawab setelah melakukan hijrah. Memikul tanggung jawab untuk membangkitkan kaum muslimin dengan hijrahnya serta menyelamatkan mereka dari realita yang rusak menuju realita yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Tuhan semesta alam untuk mereka. Supaya kita bisa mencapai perubahan yang diinginkan, marilah kita merenungkan arti dari huruf ba di dalam firman-Nya, bi anfusihim, pada diri mereka. Huruf ba di sini memiliki arti fi'al zarfiyah yang berarti di dalam. Kami berkata, ar-rajulu bil ghurfati au fiha. Orang laki-laki itu ada di dalam kamar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka.
yaitu sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Lalu, apa perubahan yang diperlukan pada diri manusia sebelum Allah mengubah keadaan mereka menjadi keadaan yang lebih baik dan lebih utama? Apa yang harus ada dalam diri kaum yang sedang membutuhkan perubahan? Orang-orang yang menginginkan perubahan dan kebangkitan harus memperhatikan dua hal yang akan membentuk kepribadian individu muslim. Yang pertama, membentuk akliyah Islamiyah atau pola pikir atau mental Islam, sehingga mereka harus memperhatikan pemikiran, standarisasi atau tolok ukur dan keyakinan yang ada pada individu-individu umat. Kedua, membangun pola sikap atau jiwa Islam, sehingga mereka harus memperhatikan perasaan individu-individu umat. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah membentuk kepribadian yang berpola pikir dan bermental Islam, sehingga menolak setiap pemikiran yang bukan pemikiran Islam dan menolak sistem apapun selain sistem Islam, juga kepribadian yang berpola sikap dan berjiwa Islam, sehingga mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, serta loyalitasnya, kesetiaannya hanya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan jamaah atau kelompok orang-orang yang beriman. Semua ini kita lakukan karena menjalankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-65. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk tetap istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi di podcast Teras Hijrah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.